Halo kawan-teman, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Nobody Sleep in the World Tonight Part 2 ya kawan. Tapi sebelumnya Mimin saranin dulu nonton yang part satunya ya, biar nggak salah paham sama ceritanya. Tenang aja, nanti Mimin kasih linknya di deskripsi ya. Oke, penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan layarnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berlanjut setelah kita ketahui saudara kembar jadi-jadian itu dihabisi oleh Zosia, tapi ternyata kenyataannya mereka masih hidup ya kawan, dan kini berhasil diringkus oleh pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Sementara Zosia sendiri kini juga ditahan untuk mendalami peristiwa mengerikan yang dialaminya, karena cuma dialah saksi kunci dari kejadian tersebut. Kini cerita berawal dari seorang polisi muda bernama Adam sedang bersiap untuk berangkat kerja. Ini dikagetkan dengan panggilan telepon dari komandannya yang ingin menitip sarapan pagi kepadanya. Lalu ia pun bergegas menuju ke kantornya menggunakan sepeda melewati pemukiman yang tampak sepi dengan aktivitas penduduknya. Di sini Adam pun langsung mengambil 2 botol jus jeruk dan juga memesan 2 bungkus tahu gunting, makanan favorit komandannya. Lalu di tengah ia menunggu, si penjual yang bernama Abanur ini melakukan tindak kekerasan kepada dogi peliharaannya pun membuat Adam kesal melihatnya. Sehingga setelah selesai menerima pesanannya, ia pun memberikan peringatan kepada Abanuddin agar tak mengulangi perbuatan itu, yang nantinya Adam akan menahannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Sesampainya di kantor, Adam langsung menuju ke ruangan komandannya pun melihatnya baru saja menempelkan gambar tahanan di mading. Lalu ia pun langsung memberikan pesanan komandannya ini bernama Waldemar, dan juga menanyakan siapa tahanan yang dipenuhi cacar air di wajahnya itu. Pun komandan Waldemar mengatakan kalau orang yang ditanyakannya itu telah melakukan pembantaian kepada teman-teman dari Zosia, dan juga sudah melaporkan kejadian ini kepada polisi pusat untuk meringkus mereka, karena cukup sulit saat meringkus kedua orang itu harus disetrum terlebih dulu baru bisa komandan Waldemar dan polisi lain menangkapnya. Adam yang penasaran dengan Zosia pun kini mendatangi dan juga memberikannya minum. Namun belum sempat mengajaknya ngobrol, diikuti dengan kedatangan komandan Waldemar yang ingin membawa Zosia ke TKP untuk mendalami kronologi kejadian. Sesampainya mereka, komandan Waldemar langsung bergegas membawa Zosia masuk ke dalam, pun masih terlihat ketakutan saat kembali melihat ke dalam rumah ini pun mau tak mau mengikuti perintahnya. Lalu komandan Waldemar pun langsung meminta Zosia untuk menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Tapi baru saja ingin mendengarkannya, seketika perut komandan Waldemar yang mulas ini pun kembali memborgolnya dan langsung bergegas menuju ke toilet yang berada di luar. Sementara Zosia yang seorang diri tiba-tiba saja melihat ada sesuatu yang keluar dari bawah ranjang ini. Sekembalinya komandan Waldemar yang terkejut saat melihat Zosia sudah tak berada di tempatnya pun langsung mencarinya. Lalu tiba-tiba
Astaga naga, Zozia yang kini menjadi seperti kedua saudara kembar itu pun mengeksekusi Komandan Waldemar dengan brutal. Dan yang seperti kalian lihat kan kawan, tubuhnya hanya tinggal separuh saja pun harus tewas dengan cara yang sangat amat mengenaskan. Kini kita kembali lagi dengan Adam yang menanyakan kepada seniornya bernama Vanessa pun mulai berpikir jangan-jangan ada sesuatu kepada mereka. Lalu ia pun meminta kepada Adam untuk segera menghubungi Komandan Waldemar melalui radio satelit. Ini juga tak mendapatkan respon sehingga Adam yang panik langsung melaporkannya. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas mendatangi Komandan Waldemar itu berada. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat kejadian perkara. Zozia ini pun tanpa membuang waktu lagi langsung bergegas masuk ke dalam. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Komandan Waldemar yang sudah tewas bersimbah darah pun membuat Adam panik bukan kepalang. Sementara Vanessa yang mencoba tetap tenang pun langsung menelpon polisi kehutanan yang bernama Marius ini untuk meminta bantuan. Di sini kita diperlihatkan lagi dengan Oliver yang sedang bersama temannya bernama Aceh Jadeska ini mencurahkan semua isi hatinya tentang zaman yang sudah tak seperti dulu lagi semenjak kemunculan handphone dan alat elektronik dengan segala macam kelebihannya justru membuat hubungan antara manusia sulit untuk bersosialisasi karena disibukkan dengan alat-alat tersebut pun tiba-tiba saja lampu di sini mati. Lalu Oliver pun langsung mengeceknya dan mendapati ada salah satu kabel yang bersleting. Lalu saat ingin memperbaikinya, tiba-tiba kini kita kembali lagi dengan Adam dan Vanessa yang kini sudah melihat kedatangan Marius dan saudaranya bernama Marimas. Lalu mereka pun langsung mencari kemana arah Zozia itu berada dengan mengikuti jejak kakinya yang ternyata menuju ke dalam hutan. Kemudian di tengah pencarian, Marius juga memasang jebakan beruang untuk memudahkan mereka menangkap Zozia. Tapi tiba-tiba mereka melihat adanya pergerakan dari balik semak belukar itu seketika membuat suasana menjadi mencekam. Lalu saat Vanessa ingin memastikannya dengan melemparkan batang pohon ke semak belukar tersebut, justru membuat Marimas terkejut pun terkena jebakannya sendiri. Mendengar teriakan Marimas, Marius pun langsung mendekatinya dan betapa terkejutnya dia sudah tak melihat kedua tangannya pun membuat mereka panik bukan kepalang. Dan Adam dan Vanessa yang mencoba menghentikan pendarahan di tangan Marimas pun Marius hanya bisa menatapnya dengan penuh kesedihan. Kemudian Adam pun menyarankan kepada Vanessa agar membawa Marimas ke kamp perkemahan Oliver untuk diberikan pertolongan di sana. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di kamp perkemahan Oliver ini. Beruntungnya sudah ada mobil ambulan yang menunggu. Tapi saat Vanessa membukanya, dikagetkan dengan potongan tubuh manusia ini membuat suasana semakin mencekam. Lalu di tengah kepanikan mereka, Adam yang melihat dari kejauhan Zozia sudah menjadi seperti kedua saudara kembar itu pun langsung membawa Vanessa, Marius dan saudaranya masuk ke dalam rumah ini.
Di sini Vanessa yang penasaran langsung menanyakan kepada Adam apa yang sudah dilihat tadi, pun mengatakan kalau ia melihat Zofia sudah menjadi seperti kedua saudara kembar yang berada di dalam penjara. Dan diikuti dengan suara dari dalam lemari ini, Vanessa dan Adam pun langsung memastikannya. Lalu saat ingin membukanya, tiba-tiba karena keadaan sudah genting, kini mereka pun berencana untuk menghabisi Zofia dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang dimiliki sebagai seorang polisi pun. Vanessa mulai menyusun strategi 442 untuk menghadapinya agar bisa cepat pergi dari sini sekaligus membawa saudaranya Marius yang sudah sekarat ke rumah sakit. Di sini mereka pun menjadikan Janiska sebagai umpan untuk memancing kemunculan Zofia. Sementara Vanessa, Adam, dan Marius pun berada di posisi yang masing-masing. Lalu saat mereka menunggu kedatangan Zofia itu pun tiba-tiba astaga naga, Marius yang kini sudah menjadi korban pun tak disadari oleh Vanessa dan Adam. Sementara Janiska yang tak melihat keberadaan Marius itu pun bermaksud untuk memastikan keadaannya, tapi langsung dihentikan oleh Adam dan Vanessa. Lalu tiba-tiba dengan brutal, Vanessa membabi buta menembaki Zofia yang membawa Janika. Lalu Adam yang menyadari setelah melihat kelakuan Zofia yang bisa terbang itu pun mulai berpikir tak akan mampu menghadapinya. Kemudian ia pun langsung menghentikan dan membawa Vanessa kembali masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari kebrutalan Zofia. Adam yang marah kepada Vanessa akibat tindakannya yang gegabah tadi membuat semua teman-temannya tewas pun meminta maaf atas sebuah kesalahan yang dilakukan atas dasar keegoannya, karena hanya ingin didengar dan tak mau menerima masukan dari teman-temannya. Lalu tiba-tiba astaga naga, betapa terpeniknya mereka saat melihat Zofia dengan mudahnya membuka pintu itu dan membawa potongan kelapa dari Janiska ini. Di hadapan mereka pun langsung ditodongkan senjata oleh Adam. Tapi sialnya Vanessa yang ketakutan pun langsung mendorong Adam kepada Zofia. Lalu ia pun meninggalkan Adam seorang diri. Adam yang sengaja tak dieksekusi oleh Zofia ternyata seperti yang kalian lihat kan kawan. Zofia mengeluarkan lidah tak bertulangnya seperti lidah tetangga ini, kemudian memasukkan ke dalam mulutnya Adam pun membuatnya kelojotan tak berdaya. Dan tanpa kalian duga kawan, Zofia yang mentransferkan virus kolornya tadi kepada Adam pun kini perlahan menjadi seperti dirinya. Kini kita kembali lagi dengan Vanessa yang baru saja sampai di kantornya ini langsung bergegas menelpon kepolisian pusat untuk meminta bantuan. Sementara di luar kita diperlihatkan dengan kedatangan Zofia dan Adam yang ingin membebaskan kedua saudara kembar itu pun langsung masuk ke dalam. Setelah mereka berhasil membukakan pintu sel saudara kembar ini, diikuti dengan kedatangan Vanessa yang langsung menembak mereka. Tapi sialnya tak ada satupun yang mengenainya. Lalu Vanessa yang masih berapi-api ini pun kembali melemparkan bom kepada mereka. Namun lagi-lagi gagal memusnahkan mereka, sehingga Adam yang luka kepadanya pun langsung menyerangnya.
Zosia yang melihat Adam tak kunjung menghabisi Vanessa pun membuatnya marah, sehingga ia pun terpaksa harus melakukannya sendiri dengan mengupas kulit wajah manis Vanessa ini, bahkan tanpa rasa ampun langsung mengeksekusinya. Akibat cemburu buta, Zosia yang marah pun langsung pergi meninggalkan Adam. Lalu saat Adam mengejarnya, diikuti dengan kedatangan polisi pusat yang dimintai oleh wanita tadi pun membuat Adam tak bisa berbuat apa-apa dan tak melakukan perlawanan sedikit pun saat para polisi khusus ini meringkusnya. Sementara di dalam, salah satu saudara kembar yang melihat granat Vanessa gagal meledak tadi pun mengambilnya. Lalu tanpa ia ketahui meledakkan seluruh kantor polisi ini. Kemudian diperlihatkannya kita meteor yang kita ketahui membawa malapetaka itu pun sudah diamankan, sementara Adam kini dijadikan bahan untuk penelitian dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri, sampai jumpa di cerita film selanjutnya.